Bertemu lagi dengan Pak Marinsan, pengajar fisika pada distrik statis. Distrik statis ini adalah sebelum ini kita sudah membahas listrik dinamis, yaitu aliran listrik dalam suatu rangkaian tertutup ya. Nah, pada saat ini kita membahas listrik statis, jadi bukan dalam suatu aliran dalam suatu rangkaian, tapi listrik diam. Nah, kita akan membahas dua topik awal, yaitu gaya Coulomb atau gaya yang dialami oleh muatan listrik dan medan listrik. Oke. Nah, sebagai pendahuluan kita sedikit membahas tentang sejarah ditemukannya listrik ya. Tahun 2600-an, Thales of Miletus telah memperhatikan fenomena sebuah benda fosil mirip kaca atau resin yang digosokkan dapat menarik benda-benda tertentu secara jahit ya. Misalnya pakaian yang terbuat dari bulu binatang gitu. Jadi ada tarik menarik. Nah, ini bendanya ya. Nah, terus masih tahun 1600-an William Gilbert menamai gejala batu ambar ini dan gejala apapun yang serupa sebagai elektrik. Dalam bahasa Yunani, batu ambar disebut elektron, atau dalam bahasa Indonesia disebut listrik ya. Nah, terus tahun 1752 Benjamin Franklin kemudian menyatakan bahwa fenomena kilat dan batu ambar merupakan gejala yang sama ya, dan menamakan atau memberi tanda kedua jenis listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, di sini ditemukan muatan listrik positif dan negatif ya. Terus ada juga Thomson ya yang menemukan elektron. Terus Robert A. Millikan tahun 1869 sampai 1953, ini sudah zaman modern ya. Millikan berhasil menemukan besarnya muatan sebuah elektron. Nah, itulah kira-kira perkembangan sejarah listrik ya. Nah, sekarang apa penyebab gejala listrik statis? Nah, kita tahu bahwa setiap benda terdiri dari muatan listrik elektron, proton dan lain-lain ya. Misalnya atom paling sederhana itu hidrogen, dia terdiri dari proton dan elektron. Jadi setiap benda itu pasti terdiri dari molekul atau partikel, dan partikel itu terdiri dari proton dan elektron ya. Dan elektron itu bermuatan negatif dan proton bermuatan positif. Nah, benda yang tidak memiliki muatan adalah benda dengan jumlah muatan negatif dan jumlah muatan positifnya seimbang gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda dinamakan tidak bermuatan karena positif dan negatifnya seimbang ya. Nah, ini sekilas bentuk atom ya, atom yang sederhana itu, yang di intinya ini adalah proton, terus elektron ada di lintasan-lintasannya. Nah, muatan listrik dari benda dapat berinteraksi dengan benda lain, misalnya dengan cara menggosok, contoh kaca yang digosok terhadap kain sutra. Jadi sekali lagi ya, suatu benda disebut bermuatan kalau proton dan elektronnya atau muatan positif dan muatan negatifnya tidak seimbang. Artinya kalau dia kelebihan muatan elektron, maka benda itu disebut bermuatan negatif. Jadi kalau benda itu berkelebihan muatan negatif, benda itu bermuatan negatif. Kalau kekurangan muatan negatif, tentu sebaliknya jadi bermuatan positif gitu ya. Oke. Terus contoh, jika batang gelas digosok oleh kain sutra, elektron dari gelas berpindah ke kain sehingga batang gelas bermuatan positif dan menarik balon konduktor yang bermuatan negatif gitu. Jadi ketika gelas digosok oleh kain sutra, maka elektron dari gelas berpindah ke kain. Kalau elektron dari gelas itu berpindah, berarti gelas kekurangan muatan negatif. Jadi gelasnya bermuatan positif.
Jelas ya? Jadi kalau sebuah benda misalnya normal, terus ada negatif masuk ke dalam dan negatifnya lebih banyak, maka benda itu bermuatan negatif. Oke. Balon kemudian diberi muatan positif dengan menyentuhkan batang gelas, sehingga keduanya sekarang bermuatan positif dan akan saling menolak, gitu ya. Jadi dari sini sudah didapatkan bahwa positif dengan positif saling menolak, dan sebaliknya negatif dan negatif saling menolak, sedangkan positif dan negatif itu saling tarik. Nah, jika batang gelas digosok oleh bulu hewan, muatan positif dari batang gelas berpindah ke bulu hewan, sehingga batang gelas sekarang bermuatan negatif. Oke, jadi ini secara logika, tapi yang sebenarnya adalah elektron lah yang berpindah, ya. Elektron berpindah ke jika batang gelas digosok oleh bulu hewan, muatan positif dari batang gelas berpindah ke bulu hewan, atau sebaliknya dari bulu hewan elektron berpindah ke batang gelas, sehingga gelas itu jadi kelebihan muatan positif, begitu ya. Jadi kelebihan negatif, jadi dia bermuatan negatif, gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu sejarah dari elektron dan proton, atau secara listrik disebut muatan positif dan muatan negatif. Sekarang bagaimana elektrostatik ya? Nah, pertama sekali dilakukan oleh Coulomb itu pada tahun 1768. Jadi Coulomb itu melakukan percobaan, ini gambar percobaannya, ya. Ternyata gaya yang dialami oleh dua buah muatan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan dan berbanding lurus dengan besar kedua muatan itu, gitu ya. Sekali lagi, ternyata gaya yang dialami, gaya tarik atau gaya tolak yang dialami oleh dua buah muatan listrik akan berbanding terbalik dengan jarak di kuadrat dan berbanding lurus dengan besar kedua muatan itu. Karena itu gaya elektrostatik sering disebut dengan gaya Coulomb. Gitu. Jadi gaya Coulomb itu mengambil nama Coulomb, dan itu adalah gaya elektrostatik atau gaya interaksi tolak atau tarik dari dua buah muatan. Nah, seperti apa gaya Coulomb atau gaya interaksi antara dua muatan itu? Ini tadi yang kita sebut dengan berbanding terbalik dengan jarak di kuadrat dan berbanding lurus dengan kedua muatan. Atau ini dikenal dengan bukan lagi percobaan tapi hukum Coulomb, karena ini menjadi suatu kepastian. Jadi gaya Coulomb berbanding lurus dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan tersebut. Nah, karena ini ada sebuah nilai konstanta, ini maka jadi sama dengan F sama dengan K QA kali QB per R kuadrat. Ya, jadi sama dengan. Inilah rumus hukum Coulomb. Apa itu, Kak? Itu adalah konstanta ya. Konstanta yang dipengaruhi oleh permitivitas medium. Yang besarnya K ini kalau di ruang hampa adalah 9 kali 10 pangkat 9. F gaya Coulomb, QA dan QB itu muatan, dan R itu jarak. Oke. Nah, bagaimana kalau dua muatan sejenis seperti ini ya? Ini muatan positif, jaraknya R. Nah, terjadi gaya tolak ya, saling menolak. Yang besarnya rumusnya seperti ini. Oke, terus muatan berlawanan jenis. Ya, ini muatan berlawanan jenis. Mereka saling tarik-menarik. Rumusnya sama ya. Ingat bahwa gaya elektrostatik seperti juga gaya lain merupakan besaran vektor. Ya jelas, gaya itu adalah vektor, sehingga penjumlahan gaya-gaya elektrostatik menggunakan rumus-rumus matematis vektor. Oke. Bagaimana gaya elektrostatik jika muatan lebih dari dua? Ya, berlaku prinsip superposisi atau penjumlahan vektor. Nah, misalkan ini ya, Q1, ini Q2, Q3, Q4. Ada 4 ya berinteraksi.
Nah, bagaimana gaya yang dialami oleh Q1? Ya, lihat. Oleh Q2 ditarik, oleh Q3 juga ditarik, ya, oleh Q4 ditolak. Nah, kita gunakan rumus vektor untuk menjumlahkan ketiga vektor ini, ya. Nah, ini adalah resultan dari vektor F21 dengan F31. Nah, sekarang resultan dari dua gaya ini kita jumlahkan lagi dengan gaya ini, ya. Ya, jadilah gaya resultan ini, ya. Jadilah ini. Oke, inilah resultan gayanya. Yaitu F1, ya, F total maksudnya ini sama dengan F21 tambah F31 tambah F41. Oke. Nah, ini secara garis besar. Nanti contoh soalnya kita selesaikan di berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke medan elektrostatik atau dikenal dengan medan listrik. Apa itu medan? Adalah daerah, gitu ya, medan gravitasi. Daerah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Medan perang, ya udah jelas, daerah yang dipengaruhi oleh suasana perang, gitu. Medan elektrostatik, medan yang dipengaruhi oleh gaya elektrostatik. Mengapa perlu definisikan medan elektrostatik? Karena medan listrik lebih mudah diukur. Oke. Dengan konsep medan, kita memandang sebuah muatan listrik atau Q sebagai sumber yang memancarkan pengaruh listrik ke segala arah. Pengaruh listrik ini dinamakan medan listrik. Jadi muatan listrik itu, ya, lihat, muatan listrik positif ini memancarkan pengaruh listrik ke sekitarnya. Negatif juga sama. Tapi karena ini adalah suatu besaran yang memiliki vektor, jadi harus ada arahnya. Nah, dibuatlah, ya, disepakati bahwa muatan positif itu arah medan listriknya ke segala arah. Jadi kalau ini bola itu ke segala arah, gitu ya. Dan arah medan listriknya itu meninggalkan titik muatan. Sedangkan negatif, arah medan listriknya menuju titik muatan. Ya, jelas sekali ini kelihatannya. Nah, interaksi dua muatan dari sudut pandang medan listrik. Nah, lihat nih. Ini muatan negatif. Arah medannya menuju titik muatan itu. Ini sebuah muatan yang tidak kelihatan dia muatan apa, ya, positif atau negatif. Nah, dia ditarik. Nah, sudah pasti dia muatan positif, ya, tarik-menarik. Nah, sekarang ternyata ini benda yang kecil ini ditarik. Kenapa dia ditarik? Ada gaya kolom. Berarti kenapa di sekitar muatan listrik negatif ini ada pengaruh listrik, gitu. Jadi di titik ini disebut ada medan listrik karena dipengaruhi oleh gaya listrik, gitu. Jadi medan listrik tadi definisinya adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jelas, ya? Terlihat dari sana. Nah, selanjutnya, besarnya medan listrik atau elektrostatik ini bergantung pada jaraknya dari muatan sumber dan juga besarnya muatan sumber mengikuti, ya. Jadi besarnya medan listrik atau elektrostatik ini bergantung pada jaraknya dan besarnya muatan itu. Oke, nah dirumuskan seperti ini. E ini adalah nama besaran medan listriknya. Ini muatan, besar muatan. Ini adalah jarak. Ini adalah satuan vektor, ya. Jadi E sama dengan 1/4 epsilon 0 Q per R kuadrat. Jadi medan listrik di suatu titik, ya. Ini adalah muatannya. Ini suatu titik. Besarnya medan listrik di titik ini berbanding lurus dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Sama dengan medan listrik, ya. Nah, jika suatu muatan Q0 ditempatkan pada titik tersebut, maka oke, ini muatan positif, maka E sama dengan ini K, ini nilai K, Q per R kuadrat. Itu di titik ini, ya.
Nah, maka muatan tersebut akan mengalami gaya elektrostatik sebesar F sama dengan Q kali E. Ya. Jadi berapa gaya yang dialami oleh sebuah muatan adalah medan listrik dikali muatan itu. Jadi medan listrik bisa juga dirumuskan F per Q. Ya, F per Q. Jadi satuan medan listrik adalah Newton per Coulomb. Ya, ini gayanya. Oke. Set. Dia akan mengalami gaya tolak. Seperti juga gaya elektrostatik, medan elektrostatik atau medan listrik juga merupakan besaran vektor dan berlaku juga prinsip superposisi seperti pada gaya Coulomb tadi, ya. Nah, misalkan ini dua muatan Q1, ini Q2. Nah, di titik ini yang berjarak R1 dari Q1 dan R2 dari Q2 akan mengalami gaya Coulomb, bukan gaya Coulomb, maaf, medan listrik. Karena ini muatan positif, dia menjauhi ke sana, ya. Ini muatan negatif tentunya, dia menuju dia, ya. Maka ya, ini resultan medan listriknya. Ya, ini resultan medan listriknya. Berapa besarnya medan listrik total ini? Ya tentu kita jumlahkan secara vektor, ya. Ini secara vektor atau ini secara diagonal, ya. Jadi E total sama dengan akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 E1 kali E2 cos sudut theta ini. Oke. Nah, jika muatan lebih dari 1, maka medan total di suatu titik adalah penjumlahan dari seluruh medan, ya, secara vektor. Oke. Nah, ingat bahwa fenomena elektrostatik yang kita bahas ini adalah pada muatan titik. Jadi muatannya dianggap titik, ya, sekalipun dia misalnya ada di berbentuk bola gitu, dia harus diambil sebuah titik, ya. Untuk muatan bukan titik atau muatan kontinu akan dibahas pada pertemuan mendatang. Jadi ini adalah muatan titik. Jadi sebesar apapun muatan itu, dia dianggap ada di sebuah titik. Oke. Nah, kita akan membahas contoh soal berikut. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal, ya. Contoh soal yang pertama adalah dua buah muatan yang terpisah sejauh R, di mana muatannya plus 3 nanocoulomb dan plus 12 nanocoulomb. Tentu kedua muatan ini akan tolak-menolak. Nah, gayanya sebesar 0,081 Newton. Berapakah jaraknya? Oke, jadi F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Itu tadi rumusnya, ya. Jadi R kuadrat sama dengan K, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nano itu 10 pangkat min 9, ya. 12 kali 10 pangkat min 9 dibagi, ini adalah 81 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini tinggal kita coret, tinggal 9, coret lagi, ini 3, ya, coret lagi dengan 12, ini 4, jadi hasilnya 4 R kuadrat ini, ya, kali 10 pangkat, ini plus 9 dengan min 9, habis, tinggal min 9, ini ke atas jadi positif, jadi min 6, oke. Jadi R itu adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 6, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 meter atau 2 mm. Oke, ini contoh soal yang pertama. Paham, ya? Semuanya pasti paham. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke. Contoh soal kedua ini tentang medan listrik. Jadi ini ada dua buah muatan yang ada di sudut-sudut sebuah segitiga sama kaki dan siku-siku, ya. Pertanyaannya, berapakah kuat medan listrik di sudut siku-siku ini? Nah, tentu ada 2E ini, terus kita cari resultannya. Ya.
Oleh muatan 8 mikrokulom ini, medan listriknya ke bawah, menjauhi muatan. Oleh muatan ini ke kanan, menjauhi muatan juga karena sama-sama positif ya. Maka berapa nilai E1? Ya, tadi rumusnya K Q per R kuadrat. Berapa nilai K? 9 kali 10 pangkat 9. Berapa Q-nya? 8 kali 10 pangkat min 6. R-nya 2 kali 10 pangkat min 2 di kuadrat. Oke. Nah, ini 4 ya di kuadrat, jadi 4. Coret. 8 bagi 4 tinggal 2, jadi 18. Oke, ini 10 pangkat 6 min 6 dengan 9 jadi tinggal 3. Ini naik ke atas jadi positif, jadi 10 pangkat 7 Newton per meter. E2 nilainya ya pasti sama dengan E1, besarnya ya arahnya berbeda karena angka-angkanya sama, yaitu 18 kali 10 pangkat 7 Newton per meter. Nah, maaf, Newton per kolom ya, maaf ya, Newton per kolom. Oke, nah berapa resultannya? Ini siku-siku ya, siku-siku, jadi E totalnya sama dengan E kuadrat tambah E kuadrat. Karena E-nya besarnya sama, jadi 2E kuadrat atau E akar 2. Jadi berapa besar resultan medan listrik di titik siku-sikunya adalah 18 akar 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Paham ya? Kita akan bahas soal-soal yang lainnya di video berikutnya. Sekian pertemuan kita pada saat ini yang membahas tentang hukum kolom, yaitu gaya kolom dan medan listrik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.